Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang manajemen koperasi dan UKM. Kita langsung saja tanpa berbelit-belit. Langsung ke topik utama, yakni masalah bisnis dengan non-anggota. Yang dimaksud di sini adalah dalam suatu korporasi murni, pemilik perusahaan tak lain adalah kapasitas murni atau para pemegang saham. Mereka menginvestasikan modal ke dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan berupa dividen dan jenis keuntungan lainnya. Akan tetapi mereka tidak memanfaatkan servis yang diberikan oleh organisasi itu. Logika yang sama berlaku terhadap koperasi. Semakin banyak ia terlibat dalam melakukan bisnis dengan non-anggota, maka semakin besar pula kehilangan karakteristik koperasi dan secara berangsur-angsur berubah menjadi suatu organisasi dari para pemegang saham atau para investor yang dominan. Bila terdapat dua buah kutub pada suatu aspek yang digunakan untuk mengukur banyaknya atau besarnya kegiatan anggota dari suatu organisasi ekonomi dalam persen, pada kutub kiri dijumpai koperasi murni atau saham dari non-anggota 0%. Sedangkan pada kutub kanan terlihat korporasi murni atau saham non-anggota 100%. Di antara dua kutub itu dijumpai kasus-kasus realitas organisasi campuran yang condong ke koperasi atau condong ke korporasi. Lanjut. Tentang pembahasan alasan menjadi anggota koperasi. Jawaban yang paling umum yang dapat diberikan terhadap pernyataan tersebut adalah bahwa individu-individu akan menjadi atau meneruskan tetap tinggal menjadi anggota dalam sebuah koperasi bila mereka mengharapkan manfaat atau faedah yang dapat mereka peroleh dari suatu koperasi lebih besar daripada faedah yang mereka dapat memperoleh kalau tidak menjadi anggota karena bisnis dengan organisasi non-koperasi atau koperasi saingannya. Manfaat di sini diartikan sebagai nilai subjektif dari suatu alternatif yang terbuka bagi seseorang. Bila seseorang lebih menyukai satu jeruk daripada 3 apel, maka satu jeruk itu mempunyai nilai manfaat yang lebih besar bagi orang itu daripada 3 apel. Dalam hal ini, value atau nilai mempertunjukkan kapasitas potensial dari suatu objek atau aksi untuk memuaskan kebutuhan manusia. Terus terang belakangan ku ingin jadi penyair karang senja. Kebutuhan ini dapat dipandang dari sudut ekonomi dan non-ekonomi. Gambaran yang nyata dari kebutuhan ini digambarkan oleh Maslow dalam 5 Hierarchy of Needs, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan tanaman, kebutuhan sosial atau kebutuhan cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan, dan terakhir aktualisasi diri. Di sepanjang lorong itu aku tak sanggup lagi opak Sapardi. Alasan bergabung menjadi anggota koperasi. Ada beberapa alasan bergabung menjadi anggota koperasi, yakni koperasi dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia, alternatif tempat menabung, memiliki wadah sebagai tempat berkembang, mendapat SHU setiap tahun,
asas kekeluargaan koperasi, belajar berwirausaha, dan yang terakhir berkesempatan bergabung menjadi bagian kepengurusan staf yang dapat ditulis dalam CV sebagai soft skill. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas manajemen UKM dan koperasi yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak dan kurang dalam penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.